Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami sebagai pemenuhan ujian tengah semester dari ekonomi syariah dengan tema ekonomi kapitalis dan ekonomi syariah. Perkenalkan, saya sendiri Karisa Irma Dahlia dengan NPM 274 dan rekan-rekan kami Ervina Anissa Dewi dengan NPM akhir 167, Angela Diva dengan NPM 177, Riza Nur dengan NPM 182, dan Roro Patricia Witantri dengan NPM 354. Oke, bisa dimulai dengan teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya saya mulai mengenai penjelasan tentang ekonomi kapitalis dan ekonomi syariah sendiri. Di sini untuk ekonomi kapitalis biasanya dijumpai pada bank konvensional itu diatur di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan. Di sini untuk ekonomi kapitalis sendiri memiliki beberapa prinsip operasional yang diterapkan oleh bank konvensional itu sendiri. Yang pertama ada prinsip kehati-hatian, yang mana artinya bank itu dalam menjalankan operasionalnya itu harus hati-hati dalam memperhatikan resiko yang ada untuk memberikan kredit kepada nasabah, lalu juga melakukan menjaga rasio kecukupan modal untuk mengantisipasi adanya potensi kerugian. Yang kedua, ada juga prinsip keterbukaan. Jadi yang dimaksud di sini adalah bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan, serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Selain itu juga berkaitan dengan kebijakan bank yang harus tertulis dan juga dikomunikasikan kepada nasabahnya, seperti itu. Next. Kemudian ada juga di sini prinsip akuntabilitas yang mana bank itu harus bertanggung jawab, memberikan pertanggungjawaban yang jelas dari masing-masing divisinya. Ada juga yang terakhir ada prinsip kelayakan yang mana bank itu harus memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan pasar dan juga layak secara finansial, termasuk analisis kelayakan dari setiap proyek yang dibiayai. Selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ekonomi syariah. Jadi berbeda dengan ekonomi kapitalis tadi, untuk ekonomi syariah itu biasanya dijumpai pada bank yang menganut sistem perbankan syariah. Nah, untuk ekonomi syariah sendiri itu dasarnya ada pada Al-Quran, ada pada hadis Rasulullah. Selain itu juga untuk hukum positif yang ada di Indonesia itu diatur di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Lanjut. Kemudian di sini juga bank syariah itu memiliki beberapa prinsip. Yang pertama ada prinsip titipan atau simpanan. Pada fikih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan nama al-wa'iyah yang dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip tersebut menghendaki. Kemudian ada juga prinsip bagi hasil. Jadi untuk di bank syariah sendiri itu tidak mengenal bunga atau riba, melainkan disebut sebagai sistem bagi hasil. Kemudian ada juga prinsip jual beli, yang mana bentuk-bentuk akad yang menggunakan prinsip jual beli adalah bai al-murabahah, bai bisamanin ajil, bai as-salam, dan bai al-istisna. Ada juga yang keempat ada prinsip sewa atau disebut al-ijarah, yakni akad yang menggunakan prinsip ijarah ada dua, ijarah operationalisi itu sendiri dan juga al-ijarah al-muntahiyah bitamlik atau financial lease with purchase option. Kemudian ada juga prinsip jasa, yang mana dalam perbankan syariah itu berkaitan dengan penyediaan layanan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya. Kemudian setelah saya jelaskan tadi masing-masing mengenai ekonomi kapitalis dan ekonomi syariah, di sini langsung saja dibuat grafik untuk perbandingannya. Jadi untuk ekonomi kapitalis itu kan tadi diatur di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan. Untuk ekonomi syariah itu diatur di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Untuk ekonomi kapitalis biasanya dijumpai pada bank konvensional, di ekonomi syariah itu
bank yang menganut sistem syariah. Nah, untuk ekonomi kapitalis sendiri, dia itu berinvestasi pada usaha yang halal maupun haram. Jadi, untuk di bank konvensional, dia itu kalau misalnya mau membiayai usaha, itu entah itu halal, haram, itu diperbolehkan. Misalnya haram, itu misalnya jual bir atau jual minum-minuman beralkohol, itu diperbolehkan kalau misalnya mau bikin usaha kayak gitu. Tapi kalau di ekonomi syariah, itu tidak diperbolehkan karena ekonomi syariah itu hanya berinvestasi pada usaha yang halal saja. Kemudian di ekonomi kapitalis itu menggunakan sistem bunga, masih menggunakan sistem bunga. Kalau untuk di ekonomi syariah itu berdasarkan sistem bagi hasil, margin keuntungan, dan fee. Ekonomi kapitalis berdasarkan bunga yang tetap. Untuk ekonomi syariah itu besaran bagi hasilnya berubah-ubah sesuai kinerja usaha. Jadi untuk di ekonomi kapitalis, entah usaha kita bangkrut, maju atau tidak, bunganya tetap dibayar 5% setiap bulan. Tapi kalau misalnya di ekonomi syariah, kalau misalnya usaha kita bangkrut atau mungkin usaha kita tidak berjalan lancar, itu suku bunganya itu berbeda, bisa dikecilkan gitu dari bank syariahnya kayak gitu. Lalu untuk di ekonomi kapitalis itu ada profit oriented, yaitu dia mengutamakan kebahagiaan dunia. Kalau untuk di ekonomi syariah itu kebahagiaan dunia akhirat. Lalu di ekonomi kapitalis, pola hubungan bank dan nasabah itu debitur kreditur. Untuk pola hubungan bank dan nasabah di ekonomi syariah itu sebagai kemitraan. Nah, untuk di ekonomi kapitalis sendiri itu tidak ada pengawasan syariah, sedangkan di ekonomi syariah itu ada pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah. Sudah, boleh dilanjut teman-teman yang lain? Baik, selanjutnya ekonomi syariah ini dalam penyelesaian masalah dalam sistem ekonomi kapitalis. Ekonomi syariah ini dapat berkontribusi dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam sistem ekonomi kapitalis dengan beberapa cara. Nah, ekonomi syariah ini juga menekankan pada prinsip keadilan dan kesetaraan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial yang terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis sendiri. Yang pertama, terdapat prinsip keadilan. Ekonomi syariah ini menekankan pada prinsip keadilan, sehingga setiap individunya memiliki hak yang sama dalam mengakses sumber daya ekonomi. Kemudian yang kedua, terdapat prinsip kesetaraan. Ekonomi syariah ini juga menekankan pada prinsip kesetaraan, sehingga tidak ada individu yang memiliki kekuasaan ekonomi yang berlebihan. Kemudian terdapat tiga kontribusi ekonomi syariah, yakni yang pertama mengurangi keserakahan. Ekonomi syariah ini dapat mengurangi keserakahan dan ketamakan yang terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Ekonomi syariah ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena setiap individu memiliki hak yang sama dalam mengakses sumber daya ekonominya. Kemudian yang ketiga dapat mengurangi kemiskinan. Ekonomi syariah ini dapat mengurangi kemiskinan karena setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi ekonominya. Selanjutnya, kontribusi ekonomi syariah yakni ketahanannya terhadap krisis, yaitu ekonomi syariah terbukti tahan terhadap krisis global seperti pada krisis ekonomi tahun 1988, yang dimana bank syariah menunjukkan kinerjanya yang lebih baik dibandingkan pada bank konvensional. Kemudian, menghindari spekulasi, yang dimana ekonomi syariah tidak mengandung unsur spekulatif atau gharar yang meningkatkan daya tahan dan stabilitas sistem keuangan. Kemudian yang terakhir, dukungan pada sektor real, yakni ekonomi syariah mendorong pertumbuhan ekonomi karena lebih dekat dengan sektor real baik secara nyata dan berkelanjutan. Lalu di sini saya akan menjelaskan terkait etika dalam ekonomi syariah dan kapitalis. Baik dalam kapitalisme maupun ekonomi syariah itu mengakui pentingnya peran etika dalam kegiatan berbisnis. Namun keduanya ini memiliki pendekatan yang berbeda. Dalam kapitalisme, etika itu berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur perilaku bisnis dan pasar. Misalnya melalui etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Walaupun tujuan utamanya tetap mengejar keuntungan, etika dalam kapitalis ini berperan dalam mencegah terjadinya praktek-praktek curang. Sebaliknya, dalam ekonomi syariah itu menjadikan etika sebagai landasan fundamental di mana setiap transaksi itu harus mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam dengan menghindari praktik seperti riba maupun
negara. Hal ini berfokus utamanya terletak pada pencapaian keadilan serta kesejahteraan bersama. Mungkin next. Baik, mungkin saya kembalikan ke Karisa. Baik, terima kasih Anissa. Setelah semua rekan-rekan sudah mempresentasikan materi-materinya, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan bahwa ekonomi syariah dan ekonomi kapitalis memiliki prinsip-prinsip operasional yang berbeda. Ekonomi kapitalis berfokus pada profit oriented dan menggunakan sistem bunga tetap, sedangkan ekonomi syariah berfokus pada sistem bagi hasil dan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan serta kesetaraan. Selain itu, etika juga berbeda dalam ekonomi syariah dan ekonomi kapitalis. Ekonomi syariah menempatkan etika sebagai landasan fundamental dalam setiap transaksi, sementara dalam kapitalis, etika berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur perilaku berbisnis. Mungkin segitu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.